dari gereja itu ditaruh di lokasi, ini juga akan juga kita lakukan untuk dikembalikan dulu. Pak. Terus kita akan melakukan pembenahan itu Pak. Sampai kapan kita harus mengisi lagi Pak? Apakah kita menunggu dulu dari bimbingan dari dinas atau setelah kita perbaiki terus kita boleh mengisi lagi Pak? Itu Pak, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Yohanes dari Kopdit Cemara Lestari Depok ya Pak. Bapak melakukan input sekunder untuk laporan keuangan bulan Juni 2023. Ya, jadi sama dengan operasi S1 tadi Pak, yang sudah disampaikan di tahap pertama untuk saat ini dicukupkan dulu Pak. Jadi tidak perlu melakukan perbaikan ataupun penyempurnaan dan lain sebagainya karena data yang sudah masuk akan divalidasi atau sedang divalidasi oleh kami. Sedang proses finalisasi, jadi Bapak cukup tadi yang saya sampaikan meneliti tentang aktivitas usaha simpan pinjam Bapak, kira-kira tadi sudah bagus, kas RT, mungkin kas RW, kas paroki, kas mungkin apa namanya sosial yang lain yang masuk ke koperasi dengan jalan yang non anggota, ya, yang non anggota, maka memang harus segera dijualnya. Jadi koperasi hanya melayani anggota saja, Pak. Kira-kira begitu, ya, Pak Yohanes. Satu pertanyaan lagi dari ruangan offline. Tidak ada, kalau nggak ada di ruang Zoom. Ada. Oh, monggo, Pak. Terima kasih, saya David dari PSPBS di Depok. Ya, soalnya kan Suaranya jauh katanya Pak. BMT kami banyak calon anggota Pak, pembiayaannya pada calon anggota. Nah, untuk menjadikan anggota ini agak sulit, terutama pada calon anggota yang sudah kategori macet, misalnya kabur atau pindah kota atau hilang kota. Nah, seperti ini kan sudah bisa dihubungi lagi ya. Untuk menjadikan anggota pasti tidak bisa online. Mau gitu. Mau dari sini atau dari sana? Terserah. Kemudian yang kedua, Mau dari sini. ini Sampai yang sudah tapi nanti kalau mau tayangan jadi nggak ada. mungkin dari Ya sudah nggak apa-apa. Itu di share screen. Share screen aja nanti. Apakah dari Menko sudah ada list di Q&A-nya akses aktivitasnya di mana? Seperti itu Pak. Terima kasih. Semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di langsung kurang begitu terdengar dari saya ulang lagi. Pak siapa namanya tadi? Pak Erwin dari KSPPS BNT Pertama Dhani bahwa ada calon anggota yang sudah tidak aktif lama begitu ya. Terus bagaimana kategorisasinya? Ya, jadi bagaimana kategorisasinya? Calon anggota yang sudah tidak aktif maka dapat digolongkan tersendiri Pak, ya digolongkan tersendiri sehingga Bapak tidak melakukan pelayanan simpan dan pinjam sejak saat tertentu, gitu ya. Jadi Bapak ini kan hitungannya kan ada anggota yang sudah atau calon anggota yang sudah menyimpan, otomatis uang ini kan menjadi kewajiban koperasi yang harus dibayarkan pada anggota. Oleh karena itu, bagi calon anggota yang tidak aktif seperti itu tadi, maka digolongkan tersendiri sebagai kategori calon anggota yang sudah tidak aktif dan tidak dilayani lagi simpan dan pinjamnya. Jadi hubungannya dengan koperasi hanyalah untuk pembayaran ataupun pelunasan
hutangnya saja, Pak. Kira-kira begitu. Karena periodisasi calon anggota tidak dilayani ini kan baru muncul di bulan Januari 2023, ya, dicantumkan di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK yang diperkuat dengan Permen 8 Tahun 2023. Ya, jadi begitu, Pak. Jadi dulunya calon anggota ini pernah legal, ya, pernah menjadi komponen dari KSP. Tapi begitu Undang-Undang P2SK diterbitkan, maka calon anggota ini sudah tidak boleh lagi dilayani. Jadi bagi yang sudah melayani calon anggota dan tidak aktif, maka dikeluarkan dan menjadi kategori anggota yang atau calon anggota yang sudah tidak aktif dan tidak dilayani simpan pinjamnya. Terus yang kedua mengenai FAQ dari sosialisasi tahap ke-8, tentu kami sudah punya rinciannya, Pak. Ya, tadi FAQ yang dipertanyakan oleh masing-masing peserta ada yang berbeda, ada juga yang sama. Sama juga dengan kehadiran pesertanya, Pak. Jadi pesertanya yang hadir di ruangan Zoom ada yang sama, ada juga yang berbeda. Sasarannya hanya dua, yaitu Dinas Koperasi dan pengurus koperasi. Mungkin begitu, Pak. Baik, kita lanjutkan ke ruangan Zoom jika ada pertanyaan, Bapak Ibu. Yang raise hand. Raise hand, nggak kelihatan. Ya, ya. Izin Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Silakan, Pak. Ya. Selamat siang, Pak Agung, Pak Haji, dan Pak Dandi. Kami ada 2 pertanyaan dan 1 usulan, Pak. Pertanyaan pertama, menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Agung mengenai validasi on-desk. Kami mau bertanya, butir nomor 8. Kami sudah sepakat dan sudah deklarasi mandiri untuk pada posisi close loop. Nah, kalau close loop, apakah butir 8F boleh ada isinya atau tidak? Ini pertanyaannya. Artinya kami boleh apa tidak kalau close loop punya investasi ke PT, CV, firma, dan butir-butir F itu. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kaitannya dengan close loop. Kalau kami badan hukumnya provinsi, di Provinsi Lampung, apakah boleh ada anggota yang historinya itu pindah alamat, sehingga sekarang KTP-nya di luar Provinsi Lampung? Apakah ini juga nanti harus di-exit kaitannya dengan close loop? Yang terakhir, harapan atau usulan, kami lihat timeline-nya itu begitu ketat, Pak. Dan bahasa guyonnya itu ini aturan-aturan, undang-undang P2SK,